Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit, saya doakan biar cepat pulih. Mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini masih ngebahas tentang dunia breeding, dunia ternak burung lovebird. Buat teman-teman, khususnya para pemula yang sedang ingin belajar ternak lovebird, ikutin terus channel ini dari awal sampai akhir. Tentunya biar informasinya tidak setengah-setengah. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mengangkat tema tentang gabah. Kemarin saya sudah membuat video tentang gabah sebagai pengganti millet. Nah, lewat video kali ini saya ingin membuktikan bahwa kualitas gabah tidak kalah bagus dengan millet. Artinya ternakan saya walaupun menggunakan gabah, tapi produksinya tetap lancar. Bisa dilihat nanti ya, bahwa hanya menggunakan gabah tapi bisa panen terus, bisa panen rutin ya teman-teman, dan juga pastinya bisa menghasilkan duit ya. Lumayan karena secara harga gabah lebih murah dibanding dengan millet. Oke, buat teman-teman yang lagi penasaran, ikutin terus nih, langsung saja kita bahas semuanya. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya, ternakan saya ini rata-rata memang sudah produksi semua. Ada beberapa yang sedang ngerem dan ada beberapa juga yang sudah kita panen kemarin. Bahkan di video saya kemarin, saya sudah memanen anakan dari indukan durasi ya. Dan juga anakannya sudah laku ya, lumayan karena indukannya indukan durasi. Biasanya saya memanen anakan itu di usia 2 minggu. 2 minggu sudah saya ambil, saya lolos sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya biar indukan akan cepat berproduksi lagi atau cepat bertelur kembali. Dan juga kalau kita menjual anakan masih usia kecil atau masih lolohan, biasanya harganya lebih mahal nih teman-teman. Karena yang nyari juga biasanya buat dicinakin ya, atau biasanya buat permainan FF ya, free flag ya. Harganya juga lumayan nih teman-teman. Nah, kembali ke pokok pembahasan, bahwa di tempat saya sudah saya ganti milletnya dengan gabah. Artinya dengan menggunakan gabah tapi produksinya masih tetap lancar ya teman-teman. Kemarin-kemarin banyak yang nanya juga, kenapa sih kok pakannya diganti dengan gabah? Nah, alasan saya kenapa diganti dengan gabah, awalnya masih pakai millet ya, millet putih. Cuma akhir-akhir ini karena millet putih harganya cukup lumayan ya, naik terus tiap bulannya. Sekarang di posisi sekarang di tempat saya itu harganya sudah mencapai 21.000 ya. 21.000, biasanya sih beda toko beda harga ya, tapi sekitar 20 sampai 21.000. Nah, ini menurut saya sudah mahal. Kenapa? Di saat harga burung lovebird masih turun atau anjlok, tapi harga pakannya malah lebih mahal. Nah, buat saya pribadi, saya harus mencari pakan alternatif atau pakan pengganti ya, selain millet, yang tentunya harganya jauh lebih murah. Tujuannya apa? Biar buat mengurangi biaya pakan atau biaya produksi ternaknya ya. Sebenarnya sih kalau kita cari banyak ya, nggak cuma gabah sebagai pakan pengganti millet ya, bisa juga diganti dengan konsentrat atau pur ayam. Tapi saya lebih cocok memang pakai gabah ya, walaupun biasanya saya campur juga. Kenapa? Karena gabah itu kalau menurut saya kualitasnya tidak kalah bagus dengan millet. Bisa dibuktikan di tempat saya, walaupun sudah diganti dengan gabah, artinya produksinya tidak ada kendala ya, bisa panen terus. Itu alasannya ya, yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa saya mengganti dengan gabah. Gabah lebih murah nih teman-teman. Di tempat saya sendiri gabah itu harganya cuma 8.000 sampai 9.000-an nih kalau di daerah saya, di tempat tinggal saya, per kilonya. Bila dibandingkan dengan millet yang harganya sudah di atas 20.000, tentunya ini jauh lebih murah ya, bahkan separuhnya. Artinya kalau kita menggunakan gabah berarti bisa mengurangi biaya pakan nih teman-teman. Jadi kita untungnya lebih banyak nih. Kemudian gabah juga mudah didapat, rata-rata di kios burung atau kios unggas banyak yang menjual gabah. Kalau di tempat saya biasanya saya pakai gabah yang khusus beras merah, karena yang beras merah ini biasanya kualitasnya lebih bagus nih teman-teman dibanding dengan gabah yang beras biasa ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai gabah yang beras biasa ya nggak apa-apa ya, silakan saja, tapi lebih bagusan beras merah. Nah, yang paling penting kualitas dari gabah tidak kalah dengan millet ya. Karena sejak saya menggunakan gabah atau saya ganti milletnya dengan gabah, bisa dilihat di sini produksinya juga tetap lancar.
Nah, ini yang atas-atas ini juga lagi proses ngerem nih, tapi belum bisa saya buka. Nanti sekitar 2 mingguan nanti saya buka ya, atau saya cek lagi. Yang bawah juga sedang pada bertelur, artinya produksinya tetap lancar. Terus gimana sih buat lakbet ya? Buat lakbet yang diternak, apakah ada masalah atau kendala? Nah, di sini bisa saya jawab bahwa kalau kita menggunakan gabah untuk lakbet-lakbet yang sedang diternak, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, aman ya, tidak ada masalah apa-apa. Lakbetnya artinya tetap sehat dan juga produksinya tetap lancar. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena kemarin-kemarin banyak yang nanya, kira-kira aman gak sih? Khawatir ya, khawatir takut lakbetnya kenapa-napa ketika mengkonsumsi gabah, karena biasanya menggunakan millet putih. Nah, di sini bisa saya jawab bahwa tidak ada masalah atau tidak ada kendala, karena di tempat saya juga produksinya tetap lancar ya, bisa panen terus, artinya hanya menggunakan gabah. Nah, cara pemberiannya kalau di tempat saya nih, untuk di awal-awal biasanya jangan dikasih full gabah ya, masih kita campur antara separuh millet, separuh gabah, 50-50 ya. Kalau di tempat dicepuk ya, separuh-separuh. Kenapa? Karena di awal-awal biasanya lakbet butuh penyesuaian nih teman-teman. Kalau kita kasih full gabah biasanya tidak mau. Di awal-awal memang kayak gitu, dia proses adaptasi ya, jangan khawatir. Masih kita campur setengah-setengah, setengah millet, setengah gabah. Nanti pelan-pelan kita kurangin, biasanya sekitar seminggu atau 2 minggu, lakbet akan terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa atau sudah doyan mengkonsumsi gabah, nanti full jangan dikasih millet lagi, tapi full pakai gabah. Artinya kandungan gabah ini cukup bagus, tidak kalah dengan millet ya, karena kandungan protein dan mineralnya juga bagus nih, gabah sendiri, terutama gabah beras merah. Nanti kalau sudah terbiasa kayak di tempat saya, teman-teman bisa full pakai gabah, nggak usah dikasih millet, kecuali buat anak-anak yang masih kecil ya, biasanya belum terbiasa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dicampur, boleh dicampur dengan pur ayam nih teman-teman, khususnya buat indukan-indukan yang sedang meloloh nih, biar anakannya cepet gede nih teman-teman. Pakai pur ayam nih, kalau saya tak campur dengan pur ayam yang 591 ya, yang khusus anakan yang lebih halus, jadi lakbet lebih gampang mengkonsumsinya. Setelah saya pakai gabah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya hampir tidak ada ya, artinya tidak ada kendala, lakbetnya tetap sehat, tidak ada masalah, dan juga produksinya juga tetap lancar. Jadi sekali lagi buat teman-teman gak usah khawatir. Kemarin-kemarin yang pada nanya kira-kira bermasalah enggak ketika mengkonsumsi gabah ya, artinya tidak ada masalah, produksinya juga tetap lancar, telurnya juga tetap banyak ya, asal kita tahu cara pemberiannya. Pemberiannya yaitu dicampur juga nih teman-teman, jangan lupa kasih kangkung juga, terutama buat lakbet-lakbet yang sedang diternak ya, karena sayuran terutama kangkung itu sangat diperlukan buat lakbet-lakbet yang sedang diternak. Kesimpulannya, jadi setelah menggunakan gabah, produksinya masih tetap lancar, bisa panen banyak ya. Mungkin itu saja nih teman-teman, video dari saya tentang manfaat gabah dan juga kesimpulan bahwa setelah menggunakan gabah, produksinya masih tetap lancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti lain kali kita sambung lagi nih di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan membalasnya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.